Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Di video pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor. Sebelum kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yang namanya perpindahan kalor itu berarti kalor mengalir dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah, sehingga bisa mencapai suhu yang seimbang. Nah, perpindahan kalor ada 3 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ini pernah kalian pelajari di SD ya. Nah, konduksi. Kalian pasti familiar dengan istilah perpindahan kalor induksi, di mana perpindahan kalornya melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya adalah ketika kalian memanaskan logam, ya, kalian memanaskan di ujung, kemudian lama-lama di ujung yang kalian pegang itu juga akan terasa panas. Karena apa? Karena panasnya mengalir. Nah, itu secara konduksi tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zatnya. Nah, ada benda-benda yang sangat mudah dialiri energi panas, disebutnya sebagai konduktor kalor. Semua logam merupakan konduktor kalor. Namun ada beberapa di antaranya yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Nah, contohnya ada besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium. Nah, konduktor panas ini dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk alat masak, kemudian juga untuk membuat solder. Solder itu di ujungnya itu ada tembaga yang dapat mengalirkan kalor. Nah, ada juga pengantar kalor yang kurang baik atau buruk, disebut sebagai isolator kalor. Contohnya ada kaca, mika, kapas, wol, kemudian kayu, dan plastik. Itu adalah contoh-contoh isolator kalor. Nah, selain itu, semua cairan kecuali raksa ya. Cairan raksa itu merupakan cairan logam. Nah, dan gas itu juga merupakan isolator kalor. Jadi semua cairan kecuali raksa itu adalah isolator kalor. Nah, pemanfaatan sifat isolator kalor ini digunakan pada pembuatan baju wol. Nah, pembuatan baju wol ini saat kita gunakan ketika kedinginan, itu dia bisa menahan panas sehingga panas tubuh tidak dapat keluar sehingga kita tetap merasa hangat. Kemudian juga digunakan pada peralatan rumah tangga ya, seperti kettle, setrika listrik, yang bagian plastik untuk memegang. Nah, itu menggunakan isolator kalor. Berikutnya ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Jadi partikelnya ikut berpindah. Nah, konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Biasanya terjadi pada zat cair dan juga gas. Nah, peristiwa konveksi pada zat cair contohnya misalnya adalah angin darat dan angin laut. Kemudian kalau gas itu diterapkan pada ventilasi rumah nih, sehingga sirkulasi rumahnya menjadi baik. Ya, ini contohnya terjadi angin laut dan angin darat. Kalau angin laut terjadi pada siang hari dan angin darat terjadi pada malam hari. Kemudian digunakan juga pada sistem pendingin mobil atau radiator. Kemudian ada pembuatan cerobong asap, itu juga memanfaatkan perpindahan kalor secara konveksi. Nah, berikutnya ada radiasi atau pancaran, artinya perpindahan kalor tanpa disertai zat perantara atau medium. Jadi secara langsung. Contohnya seperti sinar matahari sampai ke bumi, itu kan langsung dari matahari sampai ke bumi. Sama contoh lain adalah panas api unggun. Ketika kalian duduk di depan api unggun, maka
panasnya itu akan langsung berpindah ke tubuh kalian sehingga kalian bisa merasa hangat. Berikutnya ada permukaan hitam dan kusam ya. Kalian terkait radiasi kalor ini kan dia panasnya langsung ya sampai ke bendanya. Nah, ada benda yang memiliki permukaan hitam dan kusam itu merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Semakin gelap atau makin hitam suatu benda, maka makin banyak radiasi kalor yang akan diserap, sehingga makin tinggi kenaikan suhunya. Nah, ada juga yang permukaan putih dan mengkilap, itu merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Kenapa? Karena hampir semua radiasi kalor akan dipantulkan sehingga suhunya tidak naik secara berarti. Jadi kita dapat menyatakan bahwa benda hitam adalah penyerap radiasi kalor yang baik, sedangkan benda putih atau mengkilap merupakan pemantul radiasi kalor yang baik. Jadi perlu digarisbawahi bahwa ada penyerap kalor, ada pemantul kalor. Ya, pemantul radiasi dan penyerap radiasi kalor. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Kemudian selanjutnya kestabilan suhu tubuh pada makhluk hidup. Ada yang namanya istilah dengan termoregulasi. Termoregulasi itu apa? Adalah mekanisme makhluk hidup untuk mempertahankan suhu tubuh agar berada di dalam kisaran yang membuat sel-sel mampu berfungsi secara efisien. Nah, tubuh makhluk hidup itu merupakan dipengaruhi oleh panas, baik panas yang dihasilkan dari dalam tubuhnya maupun dari udara yang ada di sekitar tubuh. Nah, suhu tubuh yang berasal dari dalam ini atau yang internal ini, dia itu sangat dipengaruhi oleh proses metabolisme tubuh makhluk hidup. Ya. Hewan mempunyai kemampuan adaptasi terhadap perubahan suhu lingkungan. Pada hewan terjadi perpindahan panas dengan 4 proses, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Untuk konduksi, itu terjadi karena permukaan tubuh hewan kontak langsung dengan suatu benda. Misalnya, ketika seekor hewan duduk di atas batu yang panas, maka akan terjadi gerakan kalor dari molekul batu ke permukaan tubuh hewan. Selanjutnya, secara konveksi, terjadi akibat adanya gerakan udara atau cairan melalui permukaan tubuh. Misalnya ketika tiupan angin turut menghilangkan panas dari permukaan tubuh hewan yang berkulit kering. Yang ketiga ada radiasi, berarti terjadi melalui pancaran suatu benda panas yang diserap oleh tubuh. Misalnya tubuh kita nih saat berjemur itu kita akan menjadi panas. Itu secara langsung. Berikutnya ada evaporasi atau penguapan, yaitu proses kehilangan panas dari permukaan cairan yang ditransformasikan dalam bentuk gas. Evaporasi cairan tubuh terjadi dengan cepat melalui pengeluaran keringat. Akan tetapi, evaporasi hanya dapat berlangsung jika udara di sekitarnya tidak jenuh dengan molekul air. Berikutnya, berdasarkan sumber utama panas tubuhnya, hewan itu dibedakan menjadi 2 macam. Ada yang namanya hewan eksoterm atau berdarah dingin dan hewan endoterm atau berdarah panas. Apa perbedaannya? Kalau hewan eksoterm, hewan ini suhu tubuhnya berubah-ubah sesuai dengan suhu lingkungannya. Dia mendapatkan panas dari lingkungannya. Contohnya sebagian besar invertebrata, beberapa ikan, amfibi, dan reptil. Contohnya deh buaya. Buaya itu kalau malam hari dia biasanya berada di air, kemudian ketika siang hari dia akan mencari matahari untuk berjemur. Berikutnya hewan endoterm atau berdarah panas
adalah hewan yang suhu tubuhnya tetap, tidak tergantung pada suhu lingkungan. Jadi kalau di luarnya dingin ya dia tetap hangat gitu. Caranya dari mana? Dia mendapatkan panas dari metabolisme di dalam dirinya sendiri. Contoh beberapa ikan, pada mamalia, burung, dan sejumlah besar serangga. Berikutnya cara termoregulasi pada hewan. Cara termoregulasi pada hewan, baik hewan ektoterm maupun endoterm, mengatur suhu tubuhnya dengan melakukan beberapa cara seperti berikut. Yang pertama, menyesuaikan laju pertukaran panas antara hewan dan sekelilingnya. Misalnya beberapa hewan itu memiliki bagian tubuh seperti rambut, bulu, dan lemak yang ada di bawah kulitnya, itu untuk mengurangi kehilangan panas dari tubuh hewan sehingga suhu tubuhnya tetap terjaga. Kemudian ada pendinginan tubuh melalui evaporasi cairan tubuh. Misalnya pada hewan anjing, dia melakukan panting untuk mengurangi panas tubuhnya. Berikutnya ada respon perilaku. Jadi banyak hewan dapat meningkatkan atau menurunkan panas tubuhnya dengan cara berpindah tempat. Beberapa hewan berjemur di bawah terik matahari selama musim dingin atau berdiam di dalam lubang tanah yang lembab pada musim panas. Itu respon perilaku. Selanjutnya dengan pengubahan laju produksi panas dari metabolisme tubuh. Misalnya ini khususnya pada mamalia dan unggas yang bisa melipat gandakan panas di dalam tubuhnya sebanyak 2-3 kali lipat ketika terpapar suhu dingin, sehingga suhu tubuhnya berada pada kisaran normal. Berikutnya, bagaimana mamalia mengatur suhu tubuh? Ya, bagaimana mamalia mengatur suhu tubuh? Misalnya manusia, kuda, beruang, dan kelinci memiliki kelenjar keringat yang tersebar ke seluruh tubuh untuk meningkatkan jumlah panas yang terbuang. Kemudian, untuk meningkatkan pembuangan panas tubuh, anjing juga menjulurkan lidah atau panting. Nah, hewan gajah nih, dia memiliki telinga yang lebar yang dapat dikipas-kipaskan untuk membantu mendinginkan suhu tubuhnya. Selain itu ada banyak mamalia kecil yang menghindari suhu ekstrim dengan tinggal di liang atau lubang tanah yang lembab dan dingin. Nah, bagaimana cara termoregulasi pada manusia? Jadi, pada manusia itu pengaturan suhu tubuh diatur oleh otak yang nama bagiannya adalah hipotalamus. Nah, apa sih yang terjadi ketika suhu tubuh kita mulai naik? Nah, kalian perlu tahu dulu nih ada istilah yang namanya homeostasis, yaitu pengaturan lingkungan internal tubuh agar terjaga tetap konstan sehingga reaksi kimia dalam sel-sel tubuh bisa bekerja secara efisien, tidak terjadi perubahan yang drastis pada tubuh. Nah, ketika tubuh menjalankan aktivitas berat, itu akan menyebabkan kenaikan suhu darah. Segera pusat pembuang panas di hipotalamus itu mengirimkan sinyal saraf kepada bagian-bagian tubuh untuk bekerja mengontrol mekanisme saat suhu tubuh mulai naik. Yang pertama ada arteri pada kulit itu akan melebar. Kemudian aktivitas kelenjar keringat juga pasti akan meningkat. Berikutnya ada bernapas dengan tempo yang cepat dan tingkat metabolisme tubuh akan menurun. Nah, hasilnya adalah suhu tubuh tetap konstan. Panas yang dihasilkan selama kerja otot berat dapat dibuang segera sehingga suhu tubuh belum terlanjur naik. Nah, reaksi yang sama juga dilakukan ketika ada kenaikan suhu di sekitar tubuh, yaitu juga kulit itu akan mengirim sinyal ke saraf untuk memperingatkan pusat pembuangan panas di hipotalamus. Itu tadi kalau panas. Nah, bagaimana kalau cuacanya dingin? Bagaimana tubuh kita merespon perubahan cuaca dingin? Nah, pada cuaca dingin ini, pusat penghasil panas di hipotalamus akan langsung mengirim sinyal ke saraf ke bagian tubuh terkait untuk menjalankan mekanisme kontrolnya agar tetap stabil. Gimana caranya? Yaitu dengan arteri pada kulit akan menyempit sehingga menekan jumlah darah yang mengalir lewat kulit dan mengurangi panas tubuh yang terbuang.
Kemudian kelenjar keringat juga menjadi kurang aktif. Kemudian laju metabolisme tubuhnya akan lebih banyak panas yang dihasilkan. Misalnya kalau misalnya kalian lagi berada di tempat yang dingin, itu pasti kan kalian jarang berkeringat ya. Nah, itu adalah salah satu mekanisme kontrol tubuh kita untuk menjaga suhu agar tetap stabil. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, materi perpindahan kalor dan cara termoregulasi pada makhluk hidup sudah selesai. Sampai sini bisa dipahami baik-baik ya Nana informasinya, materi yang Ibu sampaikan. Ya, sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan kalian pahami baik-baik. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.